Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita akan mulai tentang nilai tempat pada bilangan. Jadi ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Materi kemarin itu kita akan sudah membahas tentang ini. Jadi kita di materi kemarin sudah membahas tentang bilangan. Yang kedua adalah lambang bilangan. Jadi ada yang membedakan antara bilangan dengan lambang bilangan. Yang pertama, bilangan itu adalah suatu lambang yang di dalamnya terkandung suatu nilai. Sedangkan lambang bilangan itu adalah simbol bilangan tersebut. Kemarin sudah saya paparkan ada beberapa lambang bilangan yang biasanya digunakan untuk menghitung atau menyimbolkan suatu bilangan. Contohnya adalah bilangan yang ada di suku Maya, kemudian ada yang bilangan suku Romawi, kemudian ada lagi bilangan yang di suku Hindu Arab, dan itu semuanya adalah simbol-simbol bilangan yang di dalamnya itu terkandung suatu nilai di zaman dahulu. Nah, tetapi pada pembahasan kita di perkuliahan ini, kita menggunakan pembahasan atau lambang bilangan itu adalah lambang bilangan Hindu Arab. Lambang bilangan Hindu Arab ini juga familiar untuk diajarkan di MI. Nah, kesempatan kali ini saya akan masuk ke pengertian tentang nilai tempat kedudukan. Jadi nilai tempat kedudukan itu kurang lebih sebagai berikut. Jadi ada yang namanya basis 10. Basis 10 itu adalah basis yang biasa digunakan pada simbol bilangan Hindu Arab. Nah, basis 10 itu prinsipnya di sini. Ada tempat kedudukan. Yang pertama itu dikenal dengan tempat kedudukannya itu adalah ini. Yang pertama ada yang namanya satuan, ada puluhan, kemudian ada ratusan, dan juga ada ribuan. Jadi ini yang namanya tempat kedudukan. Nah, konsepnya sebagai berikut. Jadi kalau satuan itu, ini adalah 10. Jadi konsep utamanya satuan itu kurang lebih sebagai berikut. Jadi konsep utama satuan itu dikatakan satuan apabila 10 pangkat 0. Kalau puluhan itu 10 pangkat 1, ratusan 10 pangkat 2, ribuan 10 pangkat 3. Contohnya sebagai berikut. Misal saya punya bilangan 2345 di basis 10. Jadi saya punya bilangan 2000 saya ulangi 2345 di basis 10. Ini basisnya saya taruh di bawah ini. Nah, maka kita bisa mendapatkan nilainya sebagai berikut, yaitu 2 ini sebagai ribuan, yang artinya 2 kali 10 pangkat 3. Jadi konsep ribuan itu adalah 10 pangkat 3. Kemudian 3 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2, yaitu nilainya ratusan. 4 itu adalah 4 kali 10 pangkat 1, nilainya puluhan. Jadi 5 itu nilainya 10 pangkat 5. Ini kalau ditulis lagi, mungkin dalam arti lagi sebagai berikut. 2 kali 10 pangkat 3 itu artinya itu sama dengan 2000. 3 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 300. Betul ya? 300. Kemudian 4 kali 10 itu sama dengan 40. 5 kali pangkat 0, 10 pangkat 0 itu kan 1. Jadi 1 kali 5 ya nilainya adalah 5. Jadi kalau kita total kurang lebih nilainya ini sama dengan 2345. Jadi kalau di bilangannya itu basisnya 10, 2, 3, 4, 5 itu menyebutkan 2 itu sebagai 2000, 3 itu sebagai 300, 4 itu sebagai 40, 5 itu sebagai ya satuan ya 5. Nah, nilainya 5 kali. Ini asal muasalnya tentang konsep satuan. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Bagaimana kalau nilai tempat pada basisnya 2? Ada tuh Pak, basis 2 ada. Basis 2 itu bentuknya ya 1, 0, 1, 1 dan seterusnya. Biasanya basis 2 itu digunakan untuk coding bahasa programming. Karena bahasa program itu kan mengenal cuma 0 dan 1. 0 itu sebagai tidak jalan, 1 itu sebagai yang jalan. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya juga kurang lebih sama. 2 pangkat 0 itu satuan. Jadi kalau pangkatkan konsepnya itu kalau dipangkatkan 0 dia satuan. Kalau 2 pangkat 1 dia puluhan. Kalau pangkatnya 1 puluhan. Kalau 2 pangkat 2 ratusan, 2 pangkat 3 ribuan. Jadi misal saya punya bilangan 1, 0, 1, 1,
2. 2 bawah ini artinya basis 2. Jadi 1011 pada basis 2 itu senilai berapa? Jadi kita bisa menimbulkan satu yang depan itu kan sebagai ribuan ya pada bilangan ini. Ribuan itu artinya 1 kali 2 pangkat 3. 0 ini adalah sebagai ratusan. 0 kali 2 pangkat 2. Satu yang ini, satu yang ini 1 kali 2 pangkat 1. Oh, berarti dia sebagai puluhan. Kalau dengan yang terakhir itu adalah yang terakhir yang ini 1 kali 2 pangkat 0. Dia artinya dia sebagai satuan. Jadi kalau di total nilainya adalah 11. Jadi 1 0 1 1 2 1 pangkat 2 itu sama dengan 11 di basis 10. Nah, coba kita kita ralat lagi atau kita pelajari, kita gali lebih dalam. Nah, misalkan seperti ini. Misal saya punya bilangan lagi. Ini saya buatnya acak aja ya. Jadi saya buatkan acak. Nah, mudah-mudahan biar bisa diterima dengan baik. Misalkan saya punya bilangan sebagai berikut. 1 0 kemudian 1 1. Nah, misalkan 1 0 1 1. Ini ada di basis 2. Ini kalau di basis 10 berapa nilainya? Nah, jadi kita sesuaikan dulu. Kalau di basis 10, nah, kita sesuaikan yang pertama ini sebagai berikut. Satu depan ini kan sebagai ribuan. Karena satu depan sebagai ribuan, ini saya tuliskan di sini nilainya adalah 1 kali 2 pangkat 3. Kalau ribuan tadi kan 3 ya. Terus kemudian kalau ini Pak, nah ini sebagai ratusan. Nah, kalau sebagai ratusan dia menjadi ini 0 kali 2 pangkat 2. Nah, karena dia ratusan. Jadi yang ratusan itu adalah yang ini 2 pangkat 2 ini. Kalau yang ribuan 2 pangkat 3. Sedangkan ini adalah puluhan. Kalau dia puluhan artinya 1 kali 2 pangkat 1. Sedangkan yang terakhir ini adalah 1 yang terakhir sebagai satuan. 1 kali 2 pangkat 0. Jadi kalau bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Kalau begitu 101 di basis 2 itu senilai berapa di basis 10? Di basis 10. Maka ini kita jumlahkan dulu. Nah, ini kita jumlahkan. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 1 nilainya 8. 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali berapapun kan hasilnya 0. Kemudian ini 2 kali 1 itu nilainya adalah 2. 2 pangkat 0, 1. 1 tambah 1, 1. Berarti ini nilainya sama dengan 11 di basis 10. Jadi itu langkahnya seperti itu. Langkah menentukan dari basis 2 ke basis 10. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, contoh yang lain Pak. Misal saya punya basisnya itu basis 5. Jadi di basis 5 itu ada ya kurang lebih konsepnya itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi konsepnya sama itu seperti apa Pak konsepnya? Konsepnya yang sama itu sebagai berikut. Nah, pertama ini kita tadi kenal satuan juga sama, 5 pangkat 0 satuan, 5 pangkat 1 puluhan dan seterusnya. Nah, misalkan ini 3 4 2 3. 3 4 2 3. Ini kalau di basis 10 berapa hasilnya? Nah, jadi biar enak saya tulis di sini 3 berapa tadi? Saya lupa. Kita cek lagi ya. 3 4 2 3. 3 4 2 3 di basis 5 itu berapa kalau di basis 10? Langkahnya juga sama. Ini kita tarik garis ke sini. Nah, di sini aja. Ini sebagai ribuan. Berarti 3 kali 5 pangkat 3. Sebagai ribuan. 4. Nah, 4 ini sama dengan 4 kali, ini kali ya titik ini. 5 pangkat 2. Karena dia sebagai ratusan. 2 itu nilainya sama dengan 2 kali 5 pangkat 1. Kalau 3
itu nilainya adalah 3 kali 5 pangkat 0. Kita total dulu, nilainya berapakah ini? Nah, kita total terlebih dahulu. Totalnya sebagai berikut. 3 pangkat 5. 5 pangkat 3 itu kan 125. Jadi 125 kita kalikan menggunakan kalkulator kurang lebih sebagai berikut. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 3. Nilainya sama dengan 375. Ini nilainya adalah 375. Pakai kalkulator, Pak? Boleh, boleh. 5 pangkat 2 kan 25 kali 4. 25 kali 4 kan sudah tidak perlu kalkulator ini. Nilainya adalah 100. 5 kali 2 itu adalah 10. 5 pangkat 0 kan 1. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kalau begitu 3 pangkat 4 di basis 10, di basis 5 itu berapa? Di basis 10. Maka di basis 10 itu adalah ini. 375 ditambah dengan 100, kemudian ditambah dengan 10, ditambah dengan 3. Hasilnya sama dengan 488 basis 10. Jadi 3423 pada basis 5 itu senilai atau nilainya sama dengan 488 di basis 10. Oke, penjelasan seperti itu. Nah, saya berikan dua contoh lagi biar enak. Yang pertama ada di basis 4. Satu contoh lagi aja di basis 4 ini. Nah, misalkan ini. Saya punya bilangan 2321 di basis 4. 2321. Jadi saya punya bilangan lagi. Bilangannya sebagai berikut. Nah, saya punya bilangan 2321 di basis 4 itu sebenarnya kalau di basis 10 nilainya seperti apa, Pak? Berapa, Pak, nilainya? Jadi 2321 di basis 4 itu kalau di basis 10, saya tulis basis 10. Jadi basisnya itu saya letakkan di bawah ini. Di basis 10 senilai berapa? Nanti kurang lebih langkahnya akan hampir sama. Langkahnya sebagai berikut. 2. Ini kalau di basis 10 nilainya kurang lebih sama dengan sebagai berikut. 2 karena basisnya 4 ya. 4 pangkat 3. 3 ini sama dengan 3 kali 4 pangkat 2. Nah, sedangkan 2 ini nilainya adalah 2 pangkat 4 pangkat 1. 321. Nah, yang terakhir yang 1 itu nilainya adalah 1 kali 4 pangkat 0. Kemudian nanti akan kita jumlahkan. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya sebagai berikut. Tambahkan kan? Tapi sebelum tambahkan ini kita cari dulu ini. Nah, saya hapus dulu. Sebelum ditambahkan kita cari dulu. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu nilainya kurang lebih sama dengan berikut. 4 kali 4 kan 8 kali 4. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. 8 kali 4 kan 64. Jadi itu kurang lebih seperti itu. 64 dikali dengan 2. Nilainya sama dengan 128. Nah, ya. 3 kali 4 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 kan 8 ya. 8 kali 3 itu skornya sama dengan 24. 4 kali 2. 4 kali 2 itu nilainya 8. 4 pangkat 0 itu 1 loh ya. 1 kali 1 nilainya adalah 1. Kalau begitu berapa ini totalnya? Totalnya kurang lebih 128 ditambah dengan 24 ditambah dengan 8 ditambah dengan 1. Berarti nilainya sama dengan 161. Nah, jadi kesimpulannya kalau begitu, apa yang bisa disimpulkan? Jadi yang bisa disimpulkan itu adalah nilai dari 2321 di basis 4 senilai 161 pada basis 10. Ini basis 10-nya saya tulis ulang ya, saya hapus, saya tulis ulang di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tarik kesimpulan. Nah, kalau begitu saya tarik kesimpulan dulu sebelum kita lanjutkan ke materinya. Jadi nilai tempat kedudukan puluhan, satuan, ratusan ini tiap basis itu berbeda-beda. Nah, kebetulan
yang kita pelajari atau yang kita ajarkan ke siswa kita itu adalah basis 10. Sehingga akan dikenal kalau pada basis 10, jadi kalau apabila di situ terletak di basis 10, ya, jadi kalau ada basis 10, maka satuan itu ya 1, kalau puluhan itu ya dikalikan 10, puluhan, kalau ratusan itu dikalikan dengan 100, kalau ribuan itu dikalikan dengan 1000. Tapi itu tidak berlaku, nilai tempat itu tidak berlaku di basis yang lain. Contoh di basis 2. Maka kalau satuan itu ya 1 dikali dengan angka satuan itu. Kalau puluhan itu bukan puluhan, tapi kalau puluhan itu dua kali nilai tersebut. Kalau ratusan, kalau di basis 2 itu adalah 4 kalinya bilangan yang ada di situ. Kalau ribuan itu ya bukan ribuan, tapi dia nilainya adalah 8 kalinya. Jadi kurang lebih seperti itu basis 2, basis 5, dan yang lain-lain. Nah, basis 4 dan seterusnya. Nah, jadi disimpulkan, jadi kurang lebih nilai tempat kedudukan itu tergantung pada basisnya. Jadi kalau yang selama ini kita kenal, kalau satuan itu 1, puluhan itu 10, ratusan itu 100, ribuan itu 1000, itu dikarenakan kita pada sistem bilangan yang kita pelajari itu terutama di bilangan sistem bilangan Hindu-Arab, dia menggunakan basisnya itu adalah basis 10. Baik, seperti itu. Tetapi basis yang lain itu masih sering digunakan. Contoh yang dua tadi sudah saya jelaskan, dia digunakan oleh orang IT untuk mengidentifikasi sensor. Basis 5 dan basis 4 itu juga digunakan untuk kajian teknik yang lain. Tapi kalau untuk anak MI ya cukup kita pelajari yang basis 10. Nah, baik. Berikutnya seperti ini. Bagaimana kita memindah atau merubah dari basis yang satu ke basis yang lain. Yang kita pelajari karena kita kenalnya ke basis 10, maka basic saya yang nanti yang akan saya ajarkan itu adalah di basic basis 10. Contohnya sebagai berikut. Misalkan ada bilangan ini. Saya punya bilangannya itu adalah ini 375 di basis 10 itu sama dengan berapa di basis 5. Jadi kalau 375 itu kan di basis 10. Kalau di basis 5 nilainya berapa? Nah, itu akan jadi tanda tanya, pertanyaan. Nah, bagaimana merubah dari basis 10 ke basis 5? Nah, langkahnya sebagai berikut. Kita memanfaatkan yang namanya sisa hasil bagi. Jadi ada sisa, kemudian hasil bagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, caranya sebagai berikut. 375 ini kita bagi dengan, karena ini basisnya kan 5. Berarti kita bagi dengan 5. Nah, saya terus di sini. 375 itu kalau dibagi 5, tapi kalau di situ Pak Sofwan kok ngitungnya cepet. Saya itu nyanding kalkulator. Jadi saya perkenalkan juga menggunakan kalkulator. Jadi samping saya itu sebelah kanan itu ada kalkulator. Jadi ngitung saya cepet tuh bukan karena saya pinter ngitung, enggak. Karena di samping saya itu ada kalkulator. 375 itu kalau dibagi 5 itu kurang lebih nilainya pas. Yaitu berapa Pak? 75, sisanya 0. Nanti saya buatkan contoh yang sisanya enggak 0 lah. Nah, ini kebetulan ini masih kalau dibagi 5 sisanya 0 ini kebanyakan. Nah, ini 5. 75 dibagi 5 berapa nilainya? Nilainya adalah 75 itu kalau dibagi dengan 5 nilainya sama dengan 15, sisanya juga 0. Nah, terus kemudian ini kalau 15 bagi 5 itu nilainya adalah 3. Nilainya 3 ya. Itu sisanya juga 0. Nah, kalau 3 karena jadi konsepnya itu terus dibagi sampai kapan, Pak? Nanti akan terus dibagi sampai ini. Sampai bilangan yang mau dibagi itu kurang dari angkanya 5 itu. Nanti kalau hasilnya yang terakhir 5, Pak, ya itu tetap masih dibagi. Sampai bagian bawahnya itu adalah yang terakhir itu 5. Nah, yang diperhatikan itu adalah ini yang kurang dari 5 sampai akhir. Contoh 3 ini kan kurang dari 5 sampai yang terakhir itu kurang dari 5. Contoh ini. 3, perhatikan ini 3 0 0
0. Jadi yang kita perhatikan tuh sisa hasil baginya. Nah, dari situ bisa disimpulkan 375 itu sama dengan 3000 di basis 5. Ini saya buatkan contoh acak aja ya. Misalkan saya punya bilangan lagi di basis 10. Nah, ini saya contohkan acak yang kurang lebih nanti jawabannya ya kita carilah sama-sama ya. Kita contohkan sama-sama. Misalkan saya punya bilangan 1, maaf saya pakai warna hitam aja biar enak. Nah, baik, saya siapkan dulu ya. Misalkan saya punya bilangan 1, 2, 3, 2. Jangan 2 lah. Ini saya pakai 3, 3 misalkan di basis 10. Jadi saya buatkan di basis 10 ya. Nah, pertanyaannya berapa ini kalau di basis 4? Di basis 4 itu nilainya berapa? Langkahnya juga pakai sisa hasil bagi. 1, 2, 3, 3 kita bagi dengan 4. Nah, jadi kalau di kalkulator nanti kurang lebih sama kita pakai kalkulator ya. Ya kita kalkulator aja. Ini apa pakai kalkulator? Kalau pakai kalkulator, sebentar saya pakaikan kalkulator yang ada di sini. Bagaimana proses saya ngitung menggunakan kalkulator? Hapus riwayat dulu aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini contohnya ini. 1, 2, 3, 3 dibagi dengan 4. Nah, ini kalau di kalkulator, punyaan saya sebagai berikut. 1, 2, 3, 3 dibagi 4. Kan ini. Hasilnya kan 308,25. Berarti kalau ada angka koma yang ada di sini, itu berarti tidak habis dibagi. Nah, berarti kalau begitu bagaimana menuliskannya? Menuliskannya seperti ini. 308. Nah, sisanya berapa? Kita cek. Cara ngeceknya sisa sebagai berikut. Ya. 1, 2, 3, 3 tadi. Nah, ini cara ngeceknya sebagai berikut. 4 kali 300, maaf, 4 kali 308. Sisanya kan ini 1, 2, 3, 2 ya. Nah, ini kita kurangi dengan bilangan ini. 1, 2, 3, 3, 3. Nah, gini. Oh, berarti sisanya 1. Nah, min 1 itu artinya sisa 1. Kalau begitu, 1, 2, 3, 3 dibagi 4, 308 sisa 1. Nanti kurang 1. Nah, kalau sudah itu gimana? Ya ini kan masih 308 kan masih di atasnya 4. Ya kita bagi lagi sampai nanti bilangan yang di bawah ini, yang 308 ini, dia sampai bilangannya itu kurang dari 4. Nah, kita bagi lagi. Ini kita bagi dengan 4. 308 dibagi 4. Nah, saya ambil ke kalkulator. 308 dibagi 4. Oh pas. Ini nggak ada angka di belakang koma kan nggak ada. Berarti sisanya adalah 0. Jadi kalau di belakang koma tidak ada itu sisanya 0. Berarti nah tadi berapa tadi? Lupa saya. 77 ya. Nah, berarti ini 77 itu sisanya 0. Nah, masih di atas 4. Dibagi lagi dengan 4. 77 dibagi 4. Nah, kita cek lagi di sini. 77 dibagi dengan 4. 19,25. Oh, berarti ada komanya. Nah, berarti ada komanya itu berarti yang kita tulis yang positif yang anu dulu. 19 dulu. Ingat di atasnya kan 77. Betul ya? Nanti kita kalikan dulu. 4 kali 19 sama dengan kan 76. 76 itu kita kurangi dengan 77. Berarti sisanya berapa? Sisanya 1. Berarti ini sisanya adalah 1. Nah, kemudian ini masih belum ya. Kita bagi dengan 4. Waduh, tempatnya itu kecil ternyata. 19 dibagi 4 itu kurang lebih nilainya berapa ya? Nah, kalau bingung pakai kalkulator juga boleh. 19 dibagi dengan 4. Nilainya adalah 4 sisa berapa itu? Coba kita cek lagi ya. Nilainya adalah ini. Ini nilainya adalah 4 kali 4 kan 16 ya. 4 sisanya 16 dibagi 4 berapa itu? 16 19 dikurangi 16 atau 16 dikurangi 19 sisanya adalah
3. Sudah 4, Pak. Ya kan belum kurang dari. Ini kan masih sama. Ini kita bagi lagi. 4 bagi 4, 1, sisanya 0. Nah, karena 1. Wah, maaf tempatnya nggak cukup ini. 1 sisanya 0. Berarti kalau begitu, ini saya tandai dulu. Ada bilangannya. Kalau sudah 1, Pak, ya sudah 1 kan di bawah 4, berarti sudah cukup. Jadi yang kita perlu tandai 1, 0, 0, 1, 0. Nah, kemudian 1. Nah, kalau begitu, berapa nilainya? Nah, nilainya kurang lebih seperti ini. Kita urutkan dari belakang. Jadi hasilnya itu kita urutkan dari belakang. 1, 0, 3, 1, 0, 1. 1, 0, 3, 1, 0, 1. Nah, basisnya adalah basis 4. Nah, basis 4-nya saya tulis di sini. Nah, basisnya basis 4. Berarti 1, 2, 3, 3 di basis 10 itu sama dengan 1, 0, 3, 1, 0, 1 di basis 4. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah, Pak? Saya mau merubah, misal gini. Jadi ada pertanyaannya itu kombinasinya sebagai berikut. Misal saya punya bilangan nih. Bilangannya banyak ini. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Di basis 2 itu berapa kalau di basis 4? Nah, pertanyaannya itu tidak di basis 10, tapi di basis 4. Kalau ada perbedaan dua basis yang modelnya seperti ini, maka cara menyelesaikannya kita dengan cara dari yang basis 2 kita rubah dulu ke basis 10. Jadi dari 2 kita jadikan basis 10. Cara merubahnya itu sebagai berikut. Ya, ini menggunakan prinsip yang tadi. Apa dari belakang aja ya? Saya coba dari belakang aja biar tampilannya bagus. Kalau dari depan tampilannya kurang bagus. 1. Ini kan satuan ya jabatannya. Berarti 1 kali 2 pangkat 0. Lagi 0. 0 itu adalah 0 kali 2 pangkat 1. Dan 1 ini nilainya adalah 1 kali 2 pangkat 2. Nah, 1 yang belakang ini nilainya adalah 1 kali 2 pangkat 3. Nah, 0 ini kan sebagai ratusan ribu ya. Puluhan ribu. Jadi nilainya adalah 0, 2 pangkat 4. Nah, ini satunya ini adalah 1 kali 2 pangkat 5. Ini tinggal kita sederhanakan. Nah, jadi prinsipnya itu tidak langsung ke basis 4, tapi kita rubah dulu ke basis 10. Jadi kurang lebih seperti itu. 1 kali 1 nilainya 1. 2 kali 0, 0. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 1 nilainya berapa? 4. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 1, 8. 2 pangkat 4, 8 kali 4. Nah, mungkin kalau ini kan sudah agak rumit ya. Boleh menggunakan kalkulator. Jadi kalau menggunakan kalkulator, berapa tadi? Alat 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 boleh pakai ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nilainya adalah 16. Jadi ini kita tulis 16. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 2 pangkat 5, Pak. 2 pangkat 5. Tapi ini dikalikan dengan 0. Maaf, alat. 16 ya. 16 kali 0 hasilnya 0. 2 pangkat 5, 16 kali 2, 32 ya. 32 kali 1 ya 32. Nah, kalau ini sudah ketemu, kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Boleh pakai kalkulator, boleh enggak. Tapi kayaknya enggak usah, cukup ini. Contoh enggak usah ya ini. 32 tambah 8, 40 kan. 40 tambah 1, tambah 4, 44. 44 tambah 1, 45. Nah, berarti yang bisa disimpulkan ini saya kecilkan dulu biar enak. Yang bisa disimpulkan pertama ini 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2 itu sama dengan 45 di basis 10. Nah, setelah di basis 10 baru dijadikan basis 4. Jadi dari basis 10 dijadikan basis 4. Caranya dengan menggunakan
sisa hasil bagi. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya pakai warna yang lain. Ini 45 dibagi dengan 2, hasilnya sebagai berikut. Waduh, tempatnya kurang tidak cukup ini. Saya buat kecil aja ya. Tapi biar kecil ini saya zoom aja. Biar nggak terlalu kecil. Nah, ini 45 ini dibagi 2, hasilnya adalah berapa ini? Oh, maaf, kita jadikan 4 ya. Tadi kan basisnya kan basis 4 ya. Jadi ini kan basisnya 45 bagi 10. Oh, ini bentar. Nanti dari basis 45 basis 10 itu kita rubah menjadi basis 4. Jadi ini kita rubah titik-titik basis 4 supaya nanti kesimpulannya ini di basis 4 itu nilainya berapa. Jadi kita di 45 basis 10, berapa di basis 4. Jadi kita pakai yang ini basisnya basis 4. 45 dibagi 4 kurang lebih ini dibagi 11 ya. 11 sisa 1. Betul ya? 11 dibagi 4 hasilnya adalah berapa ya? 2 ya. 4 kali 2 kan 8. 11 kurangi 8 kan 3. Berarti sisanya 3. Berhubung pembaginya yang bawah ini, maksudnya 2 ini kurang dari 4, berarti ini sudah selesai. Kalau begitu, kesimpulannya 45 dibanding 10, basis 10, maaf, 45 basis 10 itu sama dengan, kita ngurutkannya dari sini loh. Aku lupa lagi. Urutkannya dari yang ini. Nah, jadi 45 di basis 10 itu sama dengan 231 di basis 4. Jadi apa yang bisa ditarik kesimpulan? 1011012 itu sama dengan 45 basis 10 sama dengan 231 basis 4. Jadi kalau ini ditarik kesimpulan itu kurang lebih artinya sebagai berikut. Jadi kalau ditarik kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa didapatkan itu adalah 1011101 basis 2 itu sama dengan 231 basis 4. Jadi kalau mau merubah dengan beda basis, maka prinsipnya saran saya dirubah dulu ke basis 10 dengan cara ini menggunakan tempat kedudukan puluhan, ratusan, ribuan yang awal tadi. Kemudian kalau sudah dari 10 dirubah ke basis lain dengan menggunakan konsep hasil dibagi. Mungkin sementara itu dari saya untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.